Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katlos Saham. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa emiten ya. Seperti emiten Bapak Prajogo Pangestu, perbankan dan lain-lain. Mungkin pada weekend kali ini kita akan membuat 2 atau 3 video saja cukup ya. Oke, yang pertama langsung saja. Ada saham brand terlebih dahulu. Untuk brand, dia menguat 7,66% di harga 6675. Secara teknikal brand menarik ya guys ya. Sesuai dengan analisa kita pada minggu kemarin, brand itu dia menarik dan hari ini dia break juga, break resisten di 6500. Ini menarik. Untuk brand masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 6850, namun teman-teman harus berhati-hati. Bagi yang belum punya, itu MACD dan RSI-nya dia itu sudah mulai beresiko ya. Kalau yang sudah punya brand silahkan pantau atau hold keras. Ini jika dia jebol 6850 maka ada potensi ke 7000 sampai 7203. 7300 7200 lah ya untuk brand. Kuncinya dia harus jebol 6850 dulu. Itu secara daily brand cukup menarik ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat secara weekly, brand itu cakep ya, MACD-nya oke, RSI pun oke. Ini untuk jangka 2 minggu ke depan pun masih menarik brand. Masih menarik untuk 2 mingguan ke depan ya. Technical weekly-nya ini cakep teman-teman. Dia punya target di 7100 juga, itu garis kuning. Terus jauhnya di 7800. Jadi untuk brand ini buat teman-teman yang sudah punya di harga bawah misal, silahkan hold secara keras ya. Targetnya memang jauh untuk brand, bisa kembali ke 10.000 lagi, tapi harus sabar banget ya kalau ke 10.000. Secara weekly brand menarik. Kalau buat teman-teman yang belum punya barang ya tunggu koreksian dulu. Misal dia besok 6850 nggak mampu break, itu pasti kepentok resist dan dia koreksi dulu ya. Kemana? Ke 6000. Nah, buat teman-teman yang belum punya barang, usahakan kalian beli di harga 6000-an saja. 6200 sampai 6000 itu boleh lah. Atau tunggu di bawah 6000 lagi itu boleh juga. Karena apa? Ini kalau kalian belum punya barang kok maksa beli di harga sekarang, yang niatnya malah untuk swing, itu ada potensi kalian kena geprek dulu. Ada potensi kena geprek dulu ya. Jadi kalau belum punya barang mending tunggu dia koreksi dulu. Setelah koreksi kalian boleh cicil-cicil beli di harga 6200 atau 6000 atau di bawah 6000 sekalian ya untuk brand. Tunggu koreksinya di situ. Dengan pantauan besok di 6850 dia kepentok resist apa enggak. Kalau dia break ya udah. Selamat datang 7000. Seperti itu untuk brand. Lanjut ada saham apa ini yang mau dibahas? PTRO. Ini cakep, dia break 3000 juga. Ini luar biasa untuk PTRO ya. Saya mendoakan teman-teman grup semua yang nyangkut di PTRO semoga cepat kejemput ya untuk PTRO. Oke, seperti itu. Dia menguat 1,59% di harga 3200. Untuk PTRO masih punya target ke harga 3300. Namun jika melihat dari MACD dan RSI daily-nya dia cukup berbahaya. Seperti itu ya. Oke, kalau kita melihat secara weekly, dia menarik, dia break resisten di 3000, ada potensi dia ke 3350. Lalu lanjut ke 3600-an lah ya. 3350, 3600 itu target yang harus dicapai oleh PTRO. Itu secara weekly menarik. Tinggal nunggu MACD-nya dia GC. Kalau GC udah cakep banget ini. 3350 sampai 3600 itu target dari PTRO. Target mingguan ya. Target 2 mingguan pun bisa ini. 1 minggu atau 2 minggu bisa. Yang penting 3350 ditembus dulu. Kalau nembus dia potensi ke 3600, mohon maaf. Ada potensi ke 3600. Kalau nembus 3600 ya sudah ke 3800 sampai 4000 lagi untuk PTRO. Secara weekly MACD dan RSI-nya cukup menarik. Cukup
menarik, ada potensi lanjut naik kembali untuk PTRO. Ini bagus ya. Lanjut, ada saham cuan yang cukup menggila pada minggu-minggu ini ya, 3 hari inilah ya, Rabu, Kamis, Jumat, ini 1 minggu cuma 3 hari transaksinya, dan cuan cukup menggila ya, dengan kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa kok dia bisa naiknya tajam Om? Ya karena dia break resisten di 9.300. Ketika dia break resist itu, maka dia potensi lanjut naik dan potensi nutup gap weekly juga ke harga 11.000 untuk target cuan. Secara MACD dan RSI nya cuan itu menarik secara weekly. Kalau melihat secara daily, cuan sudah sangat dipucuk. Dan ini buat teman-teman yang belum punya barang, saya tidak menyarankan untuk membeli di harga 10.000. Jangan sampai ada cerita lagi, Om saya nyangkut cuan di 10.000, Om saya nyangkut cuan di 11.000 ya. Saya tidak ingin member-member XCS, member Sobat Katlos saham itu nyangkut lagi di saham cuan di harga 10.000. Sudah, cuan itu sudah kami arahkan dari harga 6.000, 5.000. Ngapain kalian malah beli di harga 10.000? Ya kan? Udah, 10.000 itu harga TP, bukan harga beli, oke? Untuk cuan memang masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 11.000 pun bisa. Namun, jika melihat dari MACD dan RSI cuan secara time frame daily, dia cukup berbahaya, oke? Itu saja untuk cuan, hati-hati, tidak disarankan untuk masuk ya. Namun saya penasaran dengan Broksum cuan. Broksumnya cuan ini yang main asing semua ya, luar biasa ini. Memang 1 minggu inilah sahamnya Bapak Prajogo Pangestu itu luar biasa, dilirik asing juga. Memang beliau lagi ulang tahun juga ya kan. Ya orang ulang tahun ngasih kadonya cuan kepada semua retail, itu luar biasa. Ya bedanya orang besar dengan orang kecil seperti itu ya. Oke. Brand sudah, PTRO sudah, TPIA sudah. Oh, BRPT ini. BRPT pun menarik ya guys. BRPT menarik. BRPT-nya menarik. Coba kita cek. Secara time frame daily, BRPT dia di pucuk. Ada di resist dia. Dia closing di harga resist. Ada potensi ke 900 pun ada. Ada ini. Ada. Namun bukan secara daily. Secara weekly ya. Secara weekly BRPT itu menarik ya. Ada potensi dia ke 900 ya. Ada ini. MACD dan RSI-nya menarik. Namun kalau melihat dari time frame daily-nya BRPT ini cukup beresiko juga buat teman-teman yang mau beli ya. Jadi jangan dibeli dulu untuk BRPT-nya. Seperti itulah. Soalnya apa teman-teman? Ini berbahaya. Kalian beli di pucuk sini ya. Mending tunggu koreksi. Mending tunggu koreksi di 850 lah. 850 sampai 800 itu harga yang sedikit aman ya. Walaupun nggak banyak amannya, walaupun cuma sedikit amannya ya boleh lah di 850 sampai 800. Atau Om nunggu di 800 aja sekalian boleh nggak? Itu sangat bagus kalau kalian mau nunggu di 800. Karena ini sudah pucuk kalau melihat dari daily. Namun secara time frame weekly BRPT-nya menarik. Dia ada potensi ke 900 untuk BRPT seperti itu. Lanjut nggak? Lanjutlah, dikit lagi. Saham apa ini? Pani ya. Pani atau CBDK ini? Pani dulu deh. Pani. Oke, Pani. Dia terkoreksi ya. Konglo yang terkoreksi ini Pani berarti. Oke, dia koreksi sehat. Kenapa dia koreksi sehat Om? Karena kalau dia nembus resist ini ada potensi lanjut naik lagi. Maka dia tahan dulu ya kan. Tahan dulu, dia koreksi sehat dan dia masih tertahan di support 11.500. Dia punya support 11.500. Jika jebol 11.500 maka ada potensi ke 11.000 lagi. Itu untuk Pani, hati-hati. Namun saya melihat Pani ini hanya koreksi sehat dan bakal lanjut kembali ya. Bakal lanjut kembali. Tuh, hati-hati saja. Pantau area 11.500.
Jika besok dia breakdown 11.500, ada potensi dia ke 11.000, dan jika nembus 11.000 maka lanjut dia ke 10.700, 10.500. Ini untuk Pani ya. Sesuai target kita semua, kita menargetkan Pani sampai ke 11.000 dan alhamdulillah dia nembus juga ya. Nembus juga 11.000. Oke. Bahkan sempat nyentuh 12.000 dan itu cakep banget. Namun dia masih belum berani untuk closing di harga 12.000, karena jika dia closing di harga 12.000 dia potensinya bakal kenceng, dia potensi bakal naiknya lumayan tinggi, bisa ke 14.000 sampai 15.000 pun bisa ya. Tapi itu cukup jauh. Teman-teman, kalau belum punya barang ya antri saja ya. Antri saja di harga 10 ribuan lagi aja. Atau di bawah 11.000 deh. Jangan beli di harga 11.000 ke atas, oke? Karena ini sudah cukup beresiko untuk Paninya secara daily. Kalau secara weekly sih 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan masih menarik aja ini sampai akhir bulan Mei. Oke? Seperti itu untuk Pani. Kita lanjutkan di saham yang terakhir ya. Konglo satu lagi, berarti bahas apa? CBDK dulu. CBDK untuk Adro dan lain-lain itu nantilah di part yang kedua. Untuk CBDK dia closing minus 3% di harga 6.700. CBDK juga ini cukup menggila ya, 2 hari kemarin, Rabu dan Kamis. Hari Jumat memang dia harus break dulu, harus rehat dulu ya kan. Dan dia closing di bawah garis 6.750 itu garis kuning. Maka dia ada potensi lanjut turun kembali kemana? Ke harga 6.500 sampai 6.350. Itu CBDK. Untuk CBDK secara daily dia ada potensi lanjut turun dulu ke sini ke garis biru. 6.500 atau 6.400 itu target penurunan dari CBDK. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya CBDK kurang menarik ya. Dia potensi koreksi dulu. Nah, kalau melihat secara weekly pun sama, dia juga breakdown, dia juga nembus support di 6.770 itu ada support dia dan ditembus juga oleh CBDK. Maka potensinya bisa ke 6.300 secara target penurunan mingguan ya dari CBDK. Buat teman-teman yang belum punya barang, harap berhati-hati, tunggu saja di 6.300 atau di 6.000 sekalian bagi yang mau CBDK ya. Kalau belum punya barang seperti itu. Dia udah naik kan? Naik tuh, naik lagi. Ya udah sekarang saatnya koreksi. Ya cukup lah, lumayan lah. Dari mana ini? Dari 4.000 ke 6.000, oh bahkan sampai 7.000 ya kan. Kalau kalian beli di 5.000 saja, beli di 5.000, jual di 7.000 itu lumayan 2.000 poin. Dan kalian masih merasa kurang, itu stres juga kalian. Minta duit berapa sih kalian kalau masih kurang terus ya kan. Ya maka harap disyukuri dulu kalau yang sudah cuan sampai 7.000-an ya. Dia itu di 7.000 nggak mampu break, nggak mampu nembus resisten 7.000. Ya udah, dia kepentok resist, sempat nembus sebentar tuh, sempat nembus sampai 7.650, tapi dia balik lagi dan akhirnya koreksi ya. Ibaratnya gini, nembus resisten, nembus langit ya, nyundul gak kuat, akhirnya pusing, geleyengan, tiduran lagi. Dan ini yang terjadi pada CBDK. Seperti itu teman-teman. Buat yang belum punya CBDK, tunggu saja di 6.300 atau di 6.000 sekalian ya. Hati-hati, secara RSI dan MACD-nya kurang menarik. Secara weekly juga CBDK kurang menarik. Seperti itu mungkin untuk analisa video yang pertama weekend ini. Nanti video yang kedua ada Antam, Adro, dan lain-lain, oke? Sampai jumpa di video kedua, bye-bye.